Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Ya, pada sesi ini kita akan membahas yaitu tentang power quality solution dan bagaimana mengatasi masalah di power quality dengan active filter. Seperti kita ketahui saat ini banyak sekali permasalahan yang kita hadapi mengenai kualitas power ini, yaitu salah satunya adalah reactive current yang kita sebut kita kenal dengan kafar. Jadi kadang kafar itu terlalu tinggi sehingga kita harus membayarkan biaya yang terlalu tinggi, sementara kafar itu kita merupakan daya yang tidak kita pakai. Kemudian ada yang namanya harmonic current, kita kenal dengan THDI, total harmonic, yang terlalu tinggi. Dan ada lagi yang kita sebut dengan load 3 phase imbalance, di mana beban tidak seimbang, jadi arusnya tidak seimbang. Dan yang terakhir adalah bagaimana voltage amplitude deviation, di mana tegangannya itu tidak balance antara tiga pas. Itu adalah masalah-masalah yang sering kita hadapi dan bagaimana solusinya mari kita lihat di sini. Jadi indikator dari power quality itu biasanya kita bisa lihat ada 4 faktor. Yang pertama adalah bagaimana arus reaktif. Kita bisa lihat pada segitiga daya, ini sangat terkenal sekali segitiga daya ini, di mana daya reaktif berada di sini. Harusnya daya reaktif ini adalah 0, karena daya reaktif itu kita bayar, tapi itu daya yang kita tidak pakai. Daya reaktif ini supaya 0 adalah cost fee-nya adalah harus 1. Dan yang kedua, kita lihat di sini adalah keseimbangan beban 3 pas. Seperti kita ketahui dan kita bisa lihat di sini, antara tegangan dan arus 3 pas ini, 3 pas dikasih warna yang berbeda. Ini tidak balance, tidak sama. Demikian juga arus tidak sama. Ini merupakan indikator dari power quality. Dan yang ketiga yaitu arus harmonik atau THDI. Sebagai contoh, banyak peralatan-peralatan yang menyebabkan harmonik. Ini adalah contoh sinyal yang kita pantau dari output inverter. Kita tahu sendiri bahwa inverter banyak digunakan di industri dan juga gedung. Dan output inverter sebenarnya tidak murni karena tegangannya itu adalah keluaran PWM, sehingga kita lihat arus di sini yang warna biru ini adalah merupakan gelombang-gelombang yang tidak mulus sinusnya itu. Ini yang menyebabkan yang kita sebut dengan arus harmonik. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah amplitude tegangan. Kita bisa lihat di sini RMS voltage dari 3 pas ini, dan itu masing-masing beda. Jadi adanya tidak balance tegangan dari RMS voltage. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yaitu seputaran power quality ini, dan kita sudah rangkum yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah power factor atau kita kenal dengan nama cost fee. Jadi cost fee ini sangat rendah sekali. Jadi kalau kita lihat segitiga daya ini, cost fee itu adalah daya nyata dibagi dengan daya semu, di mana watt dibagi volt ampere. Idealnya daya nyata ini panjangnya sama dengan daya semu, sehingga nilainya 1. Daya dibagi VA sama dengan 1 karena sama nilainya panjangnya. Tapi cenderung menjadi rendah karena daya semu ini lebih panjang, lebih besar. Karena daya semu ini lebih panjang, maka daya reaktifnya menjadi besar. Daya reaktif ini adalah daya yang problem buat kita karena kita bayar ke PLN tapi kita nggak pakai daya reaktif ini. Itu adalah pertanyaan yang sering kita dapatkan. Dan yang berikutnya adalah karena harmonik ini, maka listrik menjadi bermuatan lebih dan menyebabkan kabel netral ini berarus sangat tinggi. Kemudian yang ketiga adalah adanya gangguan pada kompensasi reaktif kapasitor. Seperti kita lihat ini adalah panel kapasitor bank, sehingga kita sering ketemui akibat adanya harmonik itu sistem kapasitor bank ini tidak bekerja atau bahkan panas dan meledak. Karena adanya harmonik itu masuk ke kapasitor, kapasitor ini menjadi penguat sehingga menyebabkan kapasitor ini semakin panas dan bahkan bisa meledak. Kemudian yang berikutnya adalah pemborosan dari kapasitas transformer. Kalau kita lihat ini kapasitas transformer yang kita butuhkan misalnya. Padahal dengan adanya harmonik maka arusnya menjadi berlebih, menjadi besar. Padahal kebutuhan sesungguhnya kalau tanpa harmonik itu adalah sangat kecil. Itu yang menyebabkan gara-gara harmonik ini pemborosan kapasitas transformer. Kemudian yang berikutnya adalah men-trigger fungsi proteksi peralatan, di mana pada mesin-mesin, sebagai contoh adalah ini mesin injection. Jadi pada kontrol sistem di mesin injection ini kita sering temui ada alarm. Padahal sesungguhnya alarm ini tidak ada, tapi gara-gara
ada harmonik yang ada di sistem sehingga men-trigger sistem proteksi peralatan situ itu menjadi alarm. Ini merupakan gangguan di sistem kontrol. Juga gangguan lainnya adalah instrumen presisi tidak bekerja dengan baik. Sebagai contoh adalah ini mesin potong plastik di mana kita membutuhkan presisi. Jadi potongannya yang benar-benar precise. Tapi akibat adanya harmonik maka terganggu sistem sehingga PLC itu terganggu sehingga potongannya menjadi panjang pendek atau bahkan tidak stabil. Ini yang menyebabkan sistem presisi itu terganggu dan tidak baik. Itu adalah seputaran pertanyaan-pertanyaan yang sering kita dapatkan mengenai power quality ini. Oke, berikutnya ini adalah bagaimana kita mengatur power reaktif. Kita sudah sepakat bahwa power reaktif ini adalah merugikan pelanggan. Artinya ini merupakan daya yang kita bayar tapi daya itu tidak bisa kita pakai. Dan ada 3 item utama yang akan kita bahas di sini. Yang pertama, bagaimana kita mengurangi biaya listrik pelanggan. Karena dengan mengatur power reaktif artinya cost fee-nya kita buat satu sesuai dengan segitiga daya sebelumnya tadi yang sudah kita bahas. Kalau power faktornya 1 maka daya reaktifnya menjadi 0, idealnya seperti itu. Kalau daya reaktifnya 0 maka kita tidak membayarkan biaya daya reaktif sehingga mengurangi biaya listrik pelanggan, itu idealnya. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita memastikan bahwa nilai power factor itu memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah, dan kedepannya pemerintah akan semakin tegas untuk memberikan peraturan ini sehingga kalau lebih nanti kita akan terkena biaya. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita menghindari line loss. Ya, kita ketahui bahwa dengan adanya power reactive ini sangat merugikan, dan YDK APF yang seperti pada gambar di samping ini, YDK APF ini menjadi solusi di mana kita mengetahui bahwa beban itu ada 2, yang pertama adalah induktif, yang kedua adalah kapasitif. Bagaimana beban induktif ini kalau kita lihat dari grafik ini, jadi di grafik ini antara yang tinggi ini adalah arus tegangan, sedangkan yang rendah ini adalah arus. Dan kita lihat grafik ini arus itu tertinggal dibandingkan tegangan, sehingga kita sebut dengan induktif. Jadi beban induktif ini di mana arusnya itu tertinggal dibandingkan tegangan. Lalu dengan adanya YDK APF SPG ini kalau tertinggal gini berarti beda pasanya tidak sama dengan 0, artinya cost fee-nya bernilai, tidak menjadi 1. Dan bagaimana YDEC memberikan solusi untuk itu, yaitu dengan YDK APF SPG ini. Untuk beban induktif ini maka dia akan memberikan arus kapasitif, sehingga kita lihat grafiknya itu menjadi seperti ini setelah diberikan YDK APF SPG tadi ini, sehingga beda fasa antara kedua gelombang ini antara arus dan tegangan menjadi 0. Dan kemudian untuk arus kapasitif ini adalah kebalikannya, dimana kalau kita lihat grafik ini antara tegangan kemudian dengan arus, maka tegangan arusnya ini mendahului dibandingkan tegangan, sehingga kita sebut dengan kapasitif. Dan kapasitif ini dengan YDK APF karena kapasitif maka dia akan memberikan arus negatif, sehingga beda pasanya itu menjadi seperti ini, menjadi 0. Jadi beda pasanya ini di titik ini menjadi 0. Kita bisa perhatikan ujung atas tegangan ini dengan arus ujungnya ini, dia beda pasanya 0. Sehingga ini adalah solusi yang bisa dilakukan oleh YDK APF. Dan dengan adanya pengaturan ini otomatis cost fee-nya menjadi 1 dan power reaktifnya menjadi 0, sehingga kita memberikan solusi terhadap permasalahan untuk power reaktif ini. Baiklah, sekarang kita coba akan mengatur harmonik, yaitu dengan produk YDEC, yaitu YDK APF. Dengan mengatur harmonik ini maka kita akan mendapatkan, yang pertama adalah kita akan mendapatkan memperbaiki kualitas power supply di tempat kita, sehingga power quality di tempat kita menjadi lebih baik. Dan yang kedua, dengan mengatur harmonik ini maka kita akan mengurangi panas pada jaringan. Seperti kita ketahui adanya skin effect. Skin effect ini adalah bagaimana frekuensi tinggi akan mempengaruhi luas penampang dari penghantar arus itu sendiri,
semakin tinggi frekuensi maka luas penampangnya menjadi semakin kecil untuk menghantarkan arus. Karena semakin kecil maka cenderung akan semakin panas. Dengan mengatur harmonik ini maka kita memperlebar luas penampang penghantar arus itu sehingga mengurangi panas pada jaringan ini. Dan yang ketiga, maka menurunkan elektromagnetic interference yang ada karena adanya harmonik ini. Itu adalah 3 hal yang kita akan coba atur, kita dapatkan dengan mengatur harmonik ini. Seperti kita ketahui bahwa dengan adanya beban yang variabel itu cenderung akan membentuk harmonik sehingga sinyal pada arus itu menjadi tidak sinus seperti pada gambar di sini. Ini efek adanya harmonik sehingga sinyal arus yang warna biru ini menjadi tidak sinus. Sehingga dengan adanya YDK APF produk dari YIDEK, kita akan memperbaiki sinyal itu sehingga hasilnya adalah seperti berikut ini, di mana arus itu menjadi sinus dan beda fasanya menjadi 0. Ini adalah sinyal yang kita harapkan menjadi ideal dengan pemakaian YDK APF ini. Baik, berikutnya adalah bagaimana kita mengatur ketidakseimbangan arus 3 pas. Jadi arus antara RST, kadang di tempat kita coba ukur besarnya tidak sama antara arus RST karena waktu kita memberikan beban ketiga ini tidak sama, menyebabkan arus ini tidak sama. Dan dengan mengatur arus ini menjadi seimbang maka kita akan menghindari terjadinya kabel netral yang panas atau mudah menua bahkan cenderung kebakar. Kedua juga kita menghindari adanya alarm. Beberapa peralatan itu akan memberikan alarm dengan ketidakseimbangan ini. Kemudian yang ketiga yaitu menghindari tegangan zero ground di mana arus ke peralatan menjadi melemah akibat ini. Kalau kita lihat grafik di sini bahwa arus dari PLN atau power grid ini nilainya sama yaitu 10 10 10. Tapi setelah kita pakai ternyata menjadi tidak seimbang, bisa jadi menjadi 5 10 15. Tapi dengan YDK SPG dengan YIDEK maka dia akan menyuntikkan arus sehingga beban ke sananya menjadi imbang. Seperti kita lihat pada grafik di sini. Kita lihat ini adalah grafik arus dengan warna adalah orange, hijau dan biru. Ini arusnya kita lihat tingginya berbeda-beda. Artinya nilai arusnya berbeda-beda antara 3 pas itu. Tapi dengan YDK SPG maka nilai ini menjadi dengan suntikan arus dari YDK SPG ini maka arusnya menjadi sama nilainya, menjadi rata. Itu adalah bagaimana kita mengatur ketidakseimbangan arus 3 pas ini yang bisa menyebabkan kerugian bagi kita sendiri. Baiklah, tadi kita mencoba mengatur bagaimana arus yang tidak seimbang menjadi seimbang. Sekarang kita akan mencoba untuk mengatur deviasi tegangan, di mana tegangan yang tidak seimbang kita coba atur menjadi seimbang dengan produk YIDEK SPG ini. Seperti kita ketahui bahwa tegangan yang tidak seimbang bisa merusak instrumen yang kita miliki. Kalau kita lihat grafik berikut ini adalah tegangan RST yang tidak seimbang. Kemudian oleh produk dari YIDEK ini dia akan memberikan arus induktif atau kapasitif untuk menyeimbangkan arus ini. Seperti kita lihat pada grafik di sini, terkadang arus tegangan itu menjadi turun drastis atau bahkan naik drastis. Jika dia turun drastis maka SPG akan memberikan arus induktif, arus kapasitif sehingga menaikkan tegangan. Sementara kalau dia tegangannya mendadak naik, dia akan memberikan arus induktif sehingga menurunkan tegangan. Sehingga kita dapatkan adalah tegangan yang sama. Sebelumnya ada tegangan yang tidak seimbang. Demikianlah YIDEK memberikan perlakuan untuk mengatur deviasi tegangan ini. Baiklah, berikut adalah kombinasi antara APF SPG dan kompensasi tradisional reaktif. Seperti kita ketahui bahwa APF SPG ini adalah produk YIDEK yang dia akan mengkompensasi secara linear dan secara precise. Tapi kompensasi tradisional reaktif ini adalah menggunakan kapasitor. Dan kalau kompensasi dengan kapasitor kita ketahui itu step by step. Jadi kadang 2 kapasitor on itu dia kurang, bahkan 3 itu lebih. Jadi kadang ada under, kadang ada over. Seperti kita lihat pada grafik ini bahwa grafik warna orange ini adalah ideal untuk power reaktif. Tapi kompensasi yang warna hijau ini adalah kompensasi dengan
traditional reactive compensation atau TSC, di mana menggunakan kapasitor. Kita lihat di sini ada over compensation, di mana warna hijaunya melebihi warna orange, tapi ada kalanya dia under compensation. Jadi nggak pernah dapat ideal, dapat tapi hanya sesaat aja. Tapi dengan kombinasi kita dapatkan grafik seperti ini, di mana dia menjadi ideal. Kita pastikan bahwa solusi dengan TSC adalah di bawah power reactive ideal. Tapi yang akan mengadjustnya adalah dengan SVG. Dengan sistem ini maka kita akan dapatkan kompensasi yang sangat precise dan sangat cepat dan akurat. Seperti kita lihat pada grafik di sini, bahwa dengan solusi TSC ini adalah kompensasi tradisional reaktif dengan kapasitor. Seperti kita ketahui adalah sistem kerjanya adalah step by step on off ya. Tapi dengan SVG dia akan adjust secara linear, secara precise, dan ini kombinasi antara SVG dan TSC. Atau kita mau menggunakan SVG aja, tapi dengan SVG aja ini memang dia full response time bisa sampai 5 milisecond, tapi jeleknya itu harganya sangat tinggi. Maka idealnya adalah kombinasi antara SVG dan TSC, sehingga waktunya juga nggak terlalu lama, 30 milisecond. Kalau ini kan 100 milisecond dengan TSC, ini 30 milisecond. Tapi harganya itu tidak terlalu mahal seperti SVG. Demikianlah adalah bagaimana solusi untuk power reaktif dengan kombinasi antara APF SVG dan kompensasi tradisional reaktif dari YIDE. Baiklah, sekarang kita lihat bagaimana penampakan panelnya seperti ini, di mana kita memiliki dua solusi. Yang pertama menggunakan SVG di sini, kemudian ini adalah smart kapasitor. Kita lihat seperti ini. Sehingga dengan solusi seperti ini kita dapatkan kompensasi yang kita butuhkan dengan smooth dan sangat cepat sekali responnya, karena SVG ini bisa kompensasi seperti grafik yang digambarkan sebelumnya. Kemudian ini adalah total solution yang kita bisa berikan, yaitu dengan TSC, SVG dan APF. Jadi filter noise, kemudian SVG dan juga TSC seperti yang grafik tadi bagaimana kompensasinya. Ini total solution, dan kita bisa menggunakan smart kapasitor atau smart kapasitor yang steel case ini lebih banyak proteksinya, jadi proteksinya lebih banyak, dan kedua ini bisa menjadi solusi dan digabungkan menjadi total solution yang sangat baik sekali. Baiklah, berikut adalah contoh kasus ya. Kita lihat di sini kasusnya adalah sebuah perusahaan mobil dengan beban utama adalah welding, suspension, mechanical arm, assembling line, motor dan lain-lain. Bisa kita lihat pada tampilan di samping ini, kita lihat data-datanya adalah data-data ini cukup lumayan parah kalau dilihat. Karena apa? Arus pada fase R, kalau kita lihat di grafik yang ini, itu arusnya itu 0. Sementara arus yang lainnya seperti pada arus S dan T itu 278 ampere dan 317 ampere. Jadi sangat unbalance sekali. Kemudian power factornya kalau kita lihat di sini adalah 0,52. Jadi sangat kecil sekali. Dengan total harmonic detention-nya yaitu THDI-nya adalah 40%. Juga ini sangat besar ya. Nah, bagaimana SPG ini bisa mengatasi itu? Kebetulan produk SPG ini dari YIDE dia memiliki kemampuan mengatasi permasalahan ini berdasarkan prioritas. Jadi kita mau prioritas yang mana? Misalnya kapasitas dari SPG ini kita sudah pilih, dan prioritas adalah mengatasi total harmonic distortion current ini. Maka setelah dia mengatasi permasalahan distorsi harmonik ini, masih ada sisa tenaga, masih bisa digunakan untuk unbalancing atau power factor, tergantung prioritas yang kita tentukan. Jadi setelah menggunakan SPG, kita lihat hasilnya adalah arus imbalance-nya menjadi 0. Jadi arusnya kalau kita lihat gambar di sini tuh menjadi sama. Jadi yang warna kuning tadinya 0 sekarang jadi sama. Kemudian THDI-nya pun menjadi turun dari tadi 40% menjadi 2,7%. Dan power factornya sudah mendekati 1. Itu dengan menggunakan SPG. Jadi itu adalah kemampuan SPG, dan kita lihat pada contoh yang berikutnya itu sistem pengecoran dengan beban utama rectifier. Di mana kondisi awalnya seperti terlihat di sini. THDI-nya 31, THDP 21, cost fee-nya 0,55. Jadi cost fee-nya sangat rendah sekali. Kemudian dengan SPG, maka kita lihat hasilnya adalah seperti grafik pada di samping ini.
di mana THDI-nya menjadi 4,3 ya, di bawah 5%, THDP-nya juga di bawah 5%, dan KOSPI-nya mendekati 1. Jadi YDK APF SPG adalah kombinasi peralatan yang manajemen power multifunction, memecahkan problem-problem yang ada seperti yang terlihat di samping ini dan dua contoh ini dengan skala prioritas yang kita sesuaikan. Baiklah, sekarang kita coba perbandingkan bagaimana kita mengatasi solusi masalah power quality ini, yaitu dengan passive filter maupun dengan active filter. Jadi kalau dilihat dari komponen utamanya, yaitu kalau di passive filter itu adalah induktor dan kapasitor, tapi kalau di filter aktif itu dia berupa microprocessor, controller, dan IGBT. Kemudian kalau dari kapasitasnya, size-nya berapa untuk passive filter, ini agak rumit karena banyak yang mesti kita analisa dan kita lihat data-datanya. Tapi kalau dengan filter aktif itu dengan mudah saja, cukup dengan tiga data, arus bebannya berapa, level harmoniknya berapa, sama rating trafo atau generatornya, maka kita bisa tentukan size dari filter aktif yang mau kita gunakan. Kalau pasif ini banyak yang harus kita data untuk mencegah kesalahan untuk menentukan sizingnya. Kemudian order harmonik yang bisa dihandle oleh passive filter ini itu hanya sampai ke 17. Sementara untuk active filter itu didesain memang bisa sampai ke order 51. Dan dimensinya pun kalau yang filter pasif itu relatif besar. Dan kompensasinya adalah order ketiga sampai 13 saja. Itu untuk kapasitas segitu. Sedangkan kalau filter aktif dilihat dari dimensinya itu sangat ringkas dan sederhana, seperti SPG itu sangat kompak, kecil, dan tidak memakan tempat. Kemudian kalau kita lihat filter harmonik dan pasif ini dari operasionalnya, kita lihat bahwa resiko dari resonansi itu dengan pasif filter ini maka dia tinggi dan sulit untuk dikendalikan. Sementara kalau filter aktif itu rendah dan terkendali oleh microprocessor, controller. Kemudian kalau THDI-nya untuk yang passive filter ini itu turun sampai dengan 5-15%. Kalau yang aktif itu bisa lebih kecil dari 5%. Dan KOSPI dari filter ini sangat kapasitif kalau untuk passive filter, menyebabkan kadang juga berpotensi untuk menyebabkan overcompensation. Tapi kalau untuk yang filter aktif bisa di-injection cover positif maupun negatif, jadi nggak ada masalah. Karena kita tahu bahwa SPG itu dia bisa menginjek positif maupun negatif, sehingga KOSPI dari filter ini tidak akan menjadi masalah. Bagaimana dengan rugi-rugi daya? Kalau rugi-rugi daya menggunakan passive filter di saat beban penuh itu, maka besarnya adalah 5% dari beban. Jadi 5% dari beban. Contohnya bebannya itu 1000 kW, karena dia di paralel maka beban realnya segitu. Dan THDI misalnya 30%, maka lossesnya itu 5% dari 1000, yaitu 50 kW. Itu adalah lossesnya. Tapi di kasus yang sama, kalau kita menggunakan filter aktif, maka ruginya itu adalah 3% dari daya harmonik. Daya harmonik itu bukan daya beban. Contohnya bebannya itu tadi kan misalnya 1000 kW. THDI-nya itu 30%, maka 30% dari 1000 itu adalah daya harmonik, dan itu adalah 3% dari daya harmonik. Jadi kecil sekali. Di sini cuma jadi 9 kW. Dengan kasus yang sama tadi, di sini dengan pasif adalah 50 kW. Jadi sangat jauh. Tapi kalau rugi-rugi daya di parsial, kalau dengan passive filter ini hampir tidak berkurang lossesnya dengan beban penuh. Jadi mau bebannya setengah, separuh maupun beban penuh, itu rugi-rugi dayanya tetap, yaitu 50 kW. Tapi kalau filter aktif itu berbeda, tergantung proporsional ya, tergantung berkurang secara proporsional jika beban berkurang. Jadi tidak berdasarkan beban penuh. Kemudian masalah instalasi. Jadi kalau dengan solusi dengan filter pasif, maka instalasinya itu terpasang seri. Jadi ini beban, ini passive filter, ini sumber jala-jala, dia dipasang seri. Jadi otomatis melalui passive filter baru ke beban. Tapi kalau active filter terpasang paralel. Jadi kalau paralel itu tanpa merubah koneksi, mencabut, mematikan koneksi yang ada, kita tinggal paralel.
Kemudian kalau kita lihat modifikasi sistem existing, kalau untuk passive filter ini sulit pemadaman di waktu yang lama, itu menjadi problem juga karena kan namanya kita seri, otomatis kita harus padamkan, kita matikan, kita masukkan passive filter, baru kita on kan lagi. Tapi kalau active filter kan sifatnya paralel, jadi karena paralel dia sedang ini tanpa merubah banyak koneksi bisa langsung lebih mudah, dan bahkan mungkin tanpa pemadaman pun bisa, kita tinggal ini. Kemudian yang berikutnya adalah penambahan beban di masa mendatang. Jika suatu saat ternyata kita membutuhkan passive filter yang lebih besar, yang existing ini kurang karena bertambahnya beban, maka kita harus ganti, nggak bisa kita tambahkan. Beda dengan filter aktif, karena dia paralel, maka kita bisa kalau kurang kita tambahkan lagi karena dia paralel. Dan yang terakhir adalah dari sisi harga. Kalau passive filter ini otomatis lebih murah, tapi active filter ini lebih mahal karena solusinya lebih baik yang active filter dan harganya lebih mahal. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan mengenai bagaimana solusi menggunakan active filter, dan sebelumnya adalah dengan passive filter. Dan untuk itu kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan mungkin setelah ini kita coba masuk ke sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.